Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Selamat berjumpa kembali bersama saya di mata kuliah Retorika Dakwah, mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ada yang kenal dengan foto-foto yang ditampilkan ini? Ya, baik secara ada yang berlatar belakang memang asli seorang pendakwah, ada juga yang memang berdakwah sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada yang sudah meninggal dan kebanyakan masih hidup ya. Ada Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, ada Dr. Zakir Naik yang sangat terkenal dengan dakwahnya ya. Kemudian Gus Miftah, Ustadz Abdul Somad ya. Dan di sini ada gambar seorang pemain bola ya, Muhammad Salah ya. Ini juga sengaja saya cantumkan karena beliau juga adalah pada hakikatnya seorang dai, seorang pendakwah melalui olahraga sepak bola. Demikian juga ada Habib Habib ya, Nurmagomedov ya, seorang warga Rusia yang berdakwah di atas ya, ring tinju ya, ring gulat ya. Nah, ini luar biasa ya. Mereka memiliki karakteristik atau metode dakwah sendiri-sendiri. Baik, deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari berbagai pendekatan, model, dan teknik retorika yang bisa diterapkan dalam ragam kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Seperti khitobah, ya, pidato, ceramah, motivasi, dan sebagainya. Dan juga kitabah dan juga i'lam. Adapun tujuan mata kuliah ini ingin memberikan bekal pemahaman dan juga keterampilan kepada mahasiswa mengenai berbagai pendekatan, teknik, dan seni dalam untuk kepentingan penyampaian pesan-pesan nilai-nilai kebaikan dakwah khususnya dalam kegiatan tabligh Islam. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu menjelaskan tentang urgensi retorika dalam sistem dakwah dan unsur-unsur yang ada di dalam kegiatan dakwah. Apa itu retorika dakwah? Kita akan mengulas. Baik, ada sebuah ungkapan yang cukup terkenal ya. Sebelum kita sampai kepada kaitannya dengan apa sih retorika dakwah itu. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidham. Ada yang tahu artinya apa? Al-haqqu, kebenaran itu, bila nidhamin, tanpa manajemen, yaghlibuhul batilu binidham, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage. Jadi kebenaran yang tidak ada manage itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage. Ini barangkali cocok sekali dengan kaitannya dengan dakwah ya, atau pekerjaan dakwah atau kegiatan dakwah adalah satu hak, suatu kebenaran kebaikan. Ya. Kalau kebenaran atau kebaikan atau dakwah itu tidak dimanage, itu nanti akan dikalahkan dengan yang lainnya, kebatilan, ya, kerusakan, ya, yang dilakukan dengan manajemen yang baik. Maka kaitannya di sini ada beberapa istilah yang perlu kita kenal, ya, yang berkaitan dengan dakwah itu sendiri. Kita kenal ada istilah tabligh, ada dakwah itu sendiri, tausiah, ceramah, khutbah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian dai, ustaz, kiai, mubaligh, penceramah ahli agama, yang madah, materi dakwah, uslub dakwah, wasilah dakwah. Kemudian athar dakwah, mad'u, thariqud dakwah, dan lain sebagainya. Apa itu retorika? Apa itu dakwah? Apa itu retorika dakwah?
Kita tentu sering mendengar kedua istilah ini ya, khususnya retorika. Retorika sendiri ada yang mengatakan berasal dari bahasa Inggris, ada juga yang menyatakan berasal dari bahasa Latin ya. Retorika sendiri berarti keahlian atau kemampuan seseorang berbicara. Yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya, itu adalah pengertian retorika secara sempit, yaitu dibatasi hanya kemampuan berbicara saja. Berarti skill lisan, skill berbicara seseorang. Padahal secara luasnya retorika itu ya kemampuan baik itu berbicara ya lisan maupun tulis seseorang, sehingga apa yang menjadi hal-hal yang ada di dalam pikirannya itu menarik orang lain ya, sehingga orang lain itu terkesan dengan apa yang disampaikannya, baik melalui lisan maupun tulisan. Di sini tertulis ya, secara sederhana definisi retorika yaitu suatu seni seseorang dalam bertutur kata atau mengajak kepada orang lain dengan bahasa yang mudah difahami, sehingga yang mendengarkan itu terkesan atas apa yang diucapkan olehnya. Ya, dari definisi ini ya titik utamanya itu apa? Titik utamanya itu pada poin seni bertutur kata dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang lain. Nah, ini namanya retorika. Kalau kita berbicara seni bertutur kata, tentu ini kita berbicara tentang skill ya, kemampuan bagaimana seseorang itu ketika dia bertutur kata, berbicara dengan lawan bicaranya. Ya. Dan ini tentu ketika kita kaitkan dengan urusan dakwah, dengan istilah dakwah, ini akan sangat memiliki kaitan yang sangat erat. Baik, lalu apa itu dakwah? Ya, demikian juga istilah ini tentu kita sering mendengarnya, ya. Kita sering mendengar istilah dakwah. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab ya, da'a yada'u da'watan. Artinya mengajak, ya, menyeru, ya, mengundang, ya, dan lain sebagainya. Maka undangan itu dalam bahasa Arab disebut dengan dakwah. Ya, saya ada undangan, saya ada dakwah. Ya, seseorang mengundang saya, ya, itu berarti saya memiliki dakwah atau undangan dari seseorang tersebut. Nah, demikian juga para ahli dalam bidang dakwah itu juga mereka ya sudah memberikan definisi yang tidak sedikit ya tentang dakwah. Dakwah secara sederhana itu didefinisikan sebagai sebuah usaha, kegiatan, ya ajakan, seruan, ya baik itu dalam bentuk lisan ataupun tulisan ataupun tingkah laku dan sebagainya, dilakukan secara sadar dan terencana dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain. Untuk apa? Agar timbul kesadaran dalam dirinya tanpa unsur paksaan sedikit pun. Ini usaha dakwah ya. Ini dakwah ya. Mengajak, menyeru ya. Sebuah aktivitas yang sangat baik ya, bisa kita lakukan ya, baik itu dengan lisan kita ya, dengan melalui tulisan-tulisan kita atau bahkan dengan tingkah laku kita ya. Dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dan dakwah bil hal ya. Berdakwah dengan lisan kita, berdakwah lewat tulisan kita, dan juga dakwah dengan tingkah laku keseharian kita. Nah, pekerjaan dakwah itu akan semakin baik, akan semakin tepat sasaran ya,
tujuannya itu agar menjadikan manusia, menjadikan orang itu eh, lebih baik lagi ya dalam hal beribadah, dalam hal melaksanakan kehidupan di dunia ini, ya. Itu tujuan dakwah, mengenalkan yang dari yang tidak baik menjadi baik, ya. Kemudian mengawal orang yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, atau bahkan atau paling tidak mempertahankan kebaikan yang sudah ada. Pekerjaan dakwah itu, ya, itu akan lebih mudah tercapai tujuannya jika ya para pendakwah itu memiliki ilmu yang namanya retorika, ya. Retorika, kemampuan ya bertutur kata dengan bahasa yang mudah difahami ketika dia melakukan dakwah kepada orang lain. Maka secara singkat ya dapat kita nyatakan bahwa retorika dakwah itu kepandaian menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna terwujudnya situasi dan kondisi yang lebih Islami. Dengan demikian, maka retorika itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam kegiatan dakwah. Ajaran Islam ya yang begitu mulia sebagai materi dakwah yang sangat baik dan mulia jika disampaikan oleh seorang dai, seorang daiyah dengan bekal retorika yang baik, ya, tepat dari berbagai sisinya, maka goal atau tujuan dakwah itu akan mudah untuk tercapai. Seperti sebuah ungkapan ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya, berbicaralah kamu dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Nah, Al-Quran itu memberikan, menggolongkan ya manusia yang akan kita ajak bicara itu menjadi 3. Ya, sebagaimana yang tersurat dalam surah An-Nahl ayat 125. Ya. Pertama ada golongan manusia cerdik pandai. Ya. Orang yang berpendidikan, orang yang melek ilmu, ya. Maka dakwahilah mereka dengan cara apa? Dengan cara hikmah, ya, dengan pengetahuan, ya. Itu mereka karena mereka memiliki pengetahuan, ya, cerdik pandai. Yang kedua, golongan awam, manusia secara umum kebanyakan. Ya, secara pendidikan mereka tidak, ya bisa jadi tidak terlalu tinggi, ya, pengetahuannya baik secara formal maupun non formal, ya. Maka pada golongan ini ya kita berdakwah dengan mau'idhah hasanah, yaitu nasihat yang baik, ya. Nah, yang ketiga ada golongan di antara kedua golongan yang sudah disebutkan tadi, ya, yaitu mereka-mereka yang memang tidak cukup puas ketika hanya mendengar, hanya diberikan asupan, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang perlu diskusi, perlu dialog untuk memuaskan berbagai penasaran-penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut di pikirannya. Maka orang-orang seperti ini ya didakwahi dengan cara mujadalah billati hiya ahsan, ya, dengan dialog, dengan berdebat, tentu dengan cara yang lebih baik. Kita berdebat bukan untuk menjatuhkannya, bukan untuk mengalahkannya, tapi betul-betul ya berdebat itu untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kemudian, setelah kita mengenal sedikit tentang retorika dakwah, kita tentu juga harus tahu, mengenal ada 5 unsur yang ada di dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Bahwa tujuan dakwah itu tidak akan tercapai manakala kelima unsur ini tidak
eee, ada dalam satu kesatuan, ya. Maka unsur yang pertama adalah pendakwanya itu sendiri atau seorang dai-daiyahnya itu sendiri. Bagaimana dia memiliki bekal yang baik, ya, memiliki metode yang baik, ya. Dan salah satunya adalah bekal kemampuan dalam beretorika, berbicara, ya. Karena mau tidak mau, ya, sebagaimana disampaikan di awal, eee, retorika dalam pengertian sempit itu adalah kemampuan, mengolah kata, berbicara, ya, kepada orang lain. Lalu yang kedua, unsur maddah atau materinya. Bagaimana materi yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang akan kita dakwah itu disesuaikan dengan kemampuan akal mereka. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Karena sebagaimana sudah disampaikan tadi, ya, kita diperintahkan untuk berbicara dengan manusia itu, ya, dengan orang itu sesuai dengan kadar kemampuan otaknya. Lalu yang ketiga, kita juga perlu perhatikan unsur mad'u atau objek yang kita dakwahi. Begitu banyak klasifikasi, ya, eee, manusia, ya, berdasarkan tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan strata sosialnya, ya. Dengan kita melihat, ya, klasifikasi tersebut, ya, kita bisa menyesuaikan diri dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita eh, menyampaikan dakwah itu, ya. Maka kita akan sesuaikan, ya, dengan kita melihat klasifikasi masyarakat atau madu yang kita dakwahi. Lalu yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah media untuk berdakwah. Kita sekarang sudah zaman modern, ya. Berdakwah itu tidak harus berada di atas mimbar, bahkan dari dalam rumah pun kita bisa berdakwah. Melalui media IT yang sudah sangat berkembang, seorang dai dituntut untuk melek, untuk bisa, untuk mampu untuk mengoperasionalkan IT yang ada ini untuk menunjang pekerjaan dakwah. Lalu yang terakhir adalah thariqatud dakwah, yaitu metode, ya, cara untuk berdakwah yang smart, yang sesuai dengan keadaan zaman, dan kita tentu berdasarkan petunjuk, ya, dari Al-Qur'an dan juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di akhir perkuliahan ini, sebagai bahan evaluasi, silakan coba adik-adik memilih antara benar atau salah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas bersama. Pertama, retorika berasal dari bahasa Arab. Kedua, retorika itu terkait kemampuan mengolah lisan saja. Yang ketiga, retorika dan dakwah seperti mata uang logam, saling membutuhkan. Keempat, dakwah tanpa retorika yang baik kurang maksimal. Kelima, keburukan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Yang berikutnya, kegiatan dakwah itu memiliki 5 unsur, salah satunya adalah kemampuan. Dan yang terakhir, thariqah merupakan unsur dakwah yang terkait dengan cara untuk berdakwah. Silakan nanti adik-adik bisa kirim, ya, jawabannya. Apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau salah? Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi materi pembelajaran retorika dakwah dan unsur-unsur yang ada dalam kegiatan dakwah. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mudah menyerah, tetap semangat untuk belajar, dan saya ucapkan terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi wassabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.